Dia mendatangi istrinya dan menanyakan alasannya kenapa waktu itu anak laki-lakinya dibunuh. Mendengar pertanyaan ini, istrinya menjadi sedih karena sesuai dengan perjanjian, apabila suaminya bertanya, maka terjadi talak saat itu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ratu Balkis kerap disangkut pautkan dengan kisah Nabi Sulaiman. Ratu Balkis atau yang juga disebut Ratu Sheba adalah penguasa kerajaan Sabah, sebuah kerajaan kuno yang diperkirakan berada di Eritrea, Ethiopia, atau di Yaman. Dalam sejarah Islam, Ratu Balkis disebutkan memiliki singgasana yang agung, kerajaannya juga luas dan rakyatnya dapat hidup makmur. Kan tetapi, mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Disebut-sebut bahwa mereka disesatkan oleh setan sehingga memutuskan untuk menyembah matahari. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Ratu Balkis bersama Nabi Sulaiman dalam Al-Qur'an. Dalam kisah tersebut ada banyak hal yang menunjukkan kecerdasan dan kecerdikan Ratu Balkis. Kecerdasan yang pertama adalah ketika dia membuat kebijakan terhadap orang-orang Yaman. Hal ini merupakan bukti bahwa dia bijaksana dan memiliki ketenangan. Yang kedua, Ratu Balkis tidak terprovokasi ketika diminta Sulaiman untuk menyerah. Wanita itu malah tenang dan justru mengagumi Nabi Sulaiman. Ketiga, setelah Ratu Balkis membaca surat dari Nabi Sulaiman, dia tidak meminta pejabat-pejabatnya untuk berperang. Keempat, langkah Ratu Balkis yang menyerah pada Sulaiman justru bukan suatu tindakan pengecut, takut, atau panik. Kelima, Ratu Balkis memberi contoh tentang musyawarah. Dia tidak menunjukkan sikap yang otoriter, misalnya dengan langsung memerangi tentara dari kerajaan Sulaiman. Keenam, Ratu Balkis membenarkan bahwa dia enggan untuk melawan tentara Sulaiman saat itu. Hal ini dia putuskan ketika para pejabatnya menyerahkan persoalan tersebut pada dirinya. Ketujuh, nalar Ratu Balkis menunjukkan kesempurnaan atas kecerdasannya. Ia tahu persis jika melawan tentara Sulaiman maka akan kalah. Kedelapan, bukti kemapanan mental Ratu Balkis adalah ketika orang-orang di lingkaran tidak setuju atas keputusan dirinya karena enggan bertempur melawan Nabi Sulaiman. Kedelapan, bukti kemapanan mental Ratu Balkis adalah ketika dia tetap tenang ketika orang-orang di lingkarannya tidak setuju atas keputusan dirinya karena enggan bertempur melawan Nabi Sulaiman. Penyerahan keputusan kepada Ratu Balkis inilah yang membuat dirinya lebih unggul dari para pejabat laki-laki saat itu yang menganggap dirinya memiliki kekuatan besar. Kesembilan, Ratu Balkis juga meyakini Sulaiman bukan sekedar raja, melainkan adalah seorang nabi. Yang kesepuluh, pada akhirnya Ratu Balkis datang menghadap ke Nabi Sulaiman. Setelah meyakini kenabian Nabi Sulaiman, wanita ini juga mengakui bahwa ada ketidakadilan di negaranya karena menyembah makhluk yang merugikan. Lalu, apakah benar jika Ratu Balkis bukan sepenuhnya manusia, namun separuh jin? Dikisahkan oleh Imam Zainuddin Abdurrauf Al-Munawi dalam Fidal Al-Qadir, sebelum Ratu Balkis dilahirkan, ayah dari Ratu Balkis yang ketika itu menjadi raja di kerajaan Sabah memiliki satu hobi yang unik, yaitu dia sangat senang dengan aktivitas berburu. Tujuan sang raja berburu bukanlah untuk mencari makanan, namun hanya untuk kesenangan atau hiburan semata. Pada suatu hari ketika sang raja tengah berburu, ketika berada di tengah hutan, dia merasakan sangat haus dari kejauhan. Dia melihat sebuah tenda, kemudian raja pun mendatanginya. Ia hendak meminta air minum kepada pemilik tenda itu. Setelah sang raja mendekat ke tenda, dari dalam tenda keluarlah seorang kakek-kakek. Lalu, raja pun minta disediakan minuman untuknya kepada kakek ini. Si kakek pun langsung memanggil anaknya dari luar tenda untuk membawakan segelas air. Setelah itu, dari dalam tenda keluarlah seorang wanita yang ternyata sangat cantik bagaikan matahari dan di tangannya memegang cangkir berisi air yang terbuat dari batu yakut. Raja pun terpaku takjub dengan wajah cantik wanita ini. Dia menjadi tertarik dan berniat untuk meminangnya. Maka langsung saja sang raja menyampaikan maksud hatinya tersebut kepada kakek ini yang tak lain adalah ayah dari wanita ini. Ayah dari gadis ini berterus terang kepada sang raja bahwasanya mereka berasal dari bangsa jin. Namun sang raja tidak peduli dan singkat cerita keduanya pun menikah. Akan tetapi dengan sebuah syarat, jika raja menanyakan sesuatu yang dilakukan istrinya, maka pertanyaan itu menjadi talak baginya. Artinya, jika suatu hari nanti ada perbuatan istrinya yang aneh, maka sang raja tidak boleh bertanya kenapa istrinya melakukan itu. Jika sang raja bertanya, maka keduanya pun harus bercerai. Setelah keduanya resmi menikah, mereka dikaruniai anak laki-laki. Sang raja sangat senang bukan kepalang mengetahui anak yang lahir berjenis kelamin laki-laki. Tentunya suatu hari anak ini bisa menjadi pewaris tahta ketika sang raja wafat. Namun, tanpa sepengetahuan raja, anak laki-laki itu tadi dibunuh oleh ibunya sendiri. Ketika raja mengetahui hal itu, dia pun menjadi sangat sedih. Di samping itu, dia takut untuk bertanya kepada istrinya tentang alasannya kenapa anak laki-laki itu dibunuh. Karena jika sang raja bertanya tentang alasannya, maka artinya mereka berdua akan bercerai.
Pada akhirnya sang raja hanya diam dan menahan rasa penasarannya itu. Setelah beberapa tahun kemudian, istrinya hamil dan melahirkan bayi perempuan. Mereka menamakannya dengan Balkis. Dan untungnya anak mereka yang kedua ini tidak dibunuh lagi. Sang raja pun tampak sangat senang, tapi bercampur dengan rasa gelisah. Akhirnya pada suatu hari, raja pun tidak bisa menahan rasa penasarannya. Dia mendatangi istrinya dan menanyakan alasannya kenapa waktu itu anak laki-lakinya dibunuh. Mendengar pertanyaan ini, istrinya menjadi sedih. Karena sesuai dengan perjanjian, apabila suaminya bertanya, maka terjadi talak saat itu juga. Dengan perasaan yang bercampur aduk, istrinya berkata, "Inikah balasan darimu? Dulu kubunuh anak laki-laki itu karena membelamu. Sesungguhnya ayahku telah mencuri berita dari langit. Dia mendengar malaikat mengatakan, jika anak itu sudah besar nanti, dia akan membunuhmu. Ayahku juga mencuri berita dari langit tentang anak perempuan ini. Dia mendengar bahwasanya malaikat banyak yang memujinya. Sesuai janjimu waktu itu, ini adalah perpisahan antara diriku dan dirimu." Kemudian istri raja yang dari bangsa jin itu pergi dan tak pernah terlihat lagi. Dalam kitab tafsir Imam Al-Qurtubi dikisahkan hal yang berbeda mengenai cerita asal-usul Ratu Balkis. Ayah Balkis adalah seorang menteri di sebuah kerajaan. Raja dari kerajaan itu punya kebiasaan buruk, yaitu rajanya suka memaksa istri-istri rakyatnya untuk melayani nafsu sang raja. Menteri kerajaan atau ayahnya Balkis ini adalah seorang laki-laki yang sangat pencemburu. Makanya dia memutuskan untuk tidak menikah karena takut apabila dia punya seorang istri, maka sang raja akan memaksa istrinya itu untuk melayani nafsu bejat sang raja. Pada suatu hari ketika si menteri ini sedang berada dalam sebuah perjalanan, dia tak sengaja bertemu dengan seorang pria yang tidak dikenal. Kemudian pria asing itu bertanya kepada si menteri, "Wahai tuan, apakah engkau memiliki istri?" Kemudian menteri menjawab, "Aku tidak akan menikah selamanya, karena raja di negeri kami suka memaksa istri-istri dari rakyatnya untuk melayani nafsu bejatnya." Lalu pria asing ini pun menjawab, "Jika engkau mau menikahi putriku, maka selamanya rajamu itu tidak akan bisa memaksanya." Dan sang menteri menjawab, "Mana mungkin, pasti raja tetap akan memaksanya." Kemudian pria asing ini berkata, "Sesungguhnya kami adalah bangsa jin, di mana rajamu tidak akan mampu memaksa kami." Akhirnya setelah mengetahui hal tersebut, maka sang menteri pun mau. Singkat cerita, menikahlah sang menteri dengan anak gadis dari pria asing tadi. Maka lahirlah anak perempuan mereka yang diberi nama Balkis. Cerita versi ketiga berasal dari buku tafsir Ibnu Adil yang juga menceritakan tentang asal-usul Ratu Balkis. Diceritakan di buku itu, ayah Balkis adalah seorang raja di Yaman yang berasal dari keturunan agung Ya'rub bin Qahtan. Pada suatu hari dia berkata kepada raja-raja lain yang ada di luar wilayah kekuasaannya. Raja Ya'rub bin Qahtan berkata, "Tidak ada satupun dari kalian yang sepadan denganku." Karena kesombongannya itu, Raja Ya'rub tidak mau menikah dengan putri para raja-raja yang berada di luar kekuasaannya. Akhirnya sang raja dinikahkan dengan wanita yang berasal dari golongan jin yang bernama Rainah bin Khan. Kemudian dari hasil pernikahan keduanya, mereka hanya memiliki seorang anak saja yang diberi nama Balkis. Riwayat lain menyebutkan tentang bukti bahwasanya Balkis adalah manusia setengah jin adalah ketika Balkis memasuki istana Nabi Sulaiman. Dia mengangkat sedikit celananya hingga terlihat kedua betisnya, karena Balkis mengira dia akan melewati sebuah kolam besar. Padahal itu adalah lantai yang terbuat dari kaca. Dari peristiwa ini, ada seorang ulama yang mengatakan ketika Balkis mengangkat celananya itu, Nabi Sulaiman sempat kaget karena melihat kedua betis dari Ratu Balkis ditumbuhi bulu dan tak seperti wanita manusia pada umumnya, menandakan bahwasanya dia adalah manusia setengah jin. Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam istana." Maka tak kala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar. Dan disingkapkannya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman, "Sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca." Berkatalah Balkis, "Iya tuanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah Tuhan semesta alam." Al-Quran Surat An-Naml ayat ke-44. Bahkan ada juga beberapa ahli tafsir beranggapan lantai kaca itu memang sengaja dibuat Sulaiman khusus untuk menyambut Ratu Balkis, sekaligus untuk membuktikan bahwasanya benarkah apa yang dikatakan orang-orang kalau Ratu Kerajaan Sabah itu merupakan manusia setengah jin. Seorang ulama terkenal asal Irak menyampaikan di dalam kitab tafsirnya yang berjudul Ruhul Ma'ani, hadis yang menceritakan salah satu orang tua Balkis adalah jin merupakan hadis yang sandarannya lemah, dan cerita seputar pernikahan dengan bangsa jin hanyalah legenda yang tidak terdapat dalam Al-Quran maupun hadis yang sahih. Asy Shankiti dalam Adhawul Bayan juga menyimpulkan secara lahiriah hadis tentang orang tua Balkis adalah hadis yang dhaif. Begitu pula Atsar yang mengisahkan sejarah mereka berdua tidak memiliki dasar yang bisa dipercaya. Bahkan Al-Mawardi menentang pernikahan manusia dengan bangsa jin dan menilai sebagai sesuatu yang tidak rasional karena mereka berasal dari jenis yang berbeda.
sehingga memiliki tabiat yang berbeda pula. Manusia adalah jasmani, sedangkan jin adalah ruhani. Manusia berasal dari tanah seperti yang tercantum di dalam Al-Quran, surat Ar-Rahman ayat ke-14. Sedangkan jin tercipta dari nyala api yang ada di Al-Quran surat Ar-Rahman ayat ke-15. Perbedaan tersebut tidak mungkin disatukan dan mustahil bisa menghasilkan seorang anak. Cerita keturunan Ratu Balqis banyak sekali versinya dan bertebaran dalam kitab-kitab. Jadi Al-Alusi dalam Ruhul Ma'ani menyimpulkan hadis yang menceritakan salah satu orang tua Balqis adalah jin merupakan hadis dhaif atau lemah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.